Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin wal mu'minati rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa alallah wa fillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha al-ayah wallahu a'lam bi muradihi bidzalik. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa idza sa'a fi'lul mar'i sa'atu dhununuh wa saddaqa ma ya'tadu min tawahum. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berkekalan melimpahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'innya, dan kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib min yaminiha ila shimaliha wa min qafin ila qafin min laduna adam ila yaumil qiyamah. Terkhusus teristimewa kepada seluruh ikhwan, akhwat, saudara-saudari Al-Fakir dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan, memberikan rahmat dan kurnia, dan menghasilkan segala apa yang dituju oleh kita semua. Intinya yaitu adalah untuk menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ikhwan, akhwat Al-Fakir yang Al-Fakir sangat cintai, yang Al-Fakir sangat hormati, yang Al-Fakir sangat muliakan, dan yang Al-Fakir sangat banggakan. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali, bermuajah, beriztima di majlis yang mulia ini insyaallah. Di kesempatan ini Al-Fakir insyaallah mau berbagi tentang tata cara sholat tarawih. Jadi sholat tarawih ini satu sholat yang dilaksanakan di bulan puasa. Ini pahalanya sangat besar, luar biasa fadilahnya. Bahkan di antaranya sekelumit saja ada hadis Nabi yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapapun, ya tentu yang beriman, yang Islam, mengerjakan sholat tarawih, mengerjakan sholat sunnah tarawih, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya yang telah lewat. Jadi dosa kita berbagai macam dosa. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah tarawih, maka dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengerjakan puasa di siang hari bulan Ramadan, malamnya kita melaksanakan sholat tarawih, maka dosa kita yang telah lewat dan dosa kita yang kita kerjakan, yang akan kerjakan, naudzubillahi min dzalik, ya, insya Allah sudah diantisipasi,
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam arti dijagalah kita mau berbuat yang tidak benar. Insya Allah, amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Jadi sholat sunnah tarawih ini adalah benar-benar satu sholat yang sangat dikukuhkan, muakkad. Jadi jangan sampai kita terlewatkan di bulan puasa. Jadi jangan sampai begini, pas kita puasa malamnya malah tidur, itu jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi kemana fadilah, keagungan, kehebatan, keampuhan Ramadan kalau kita tidak disambut oleh kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kita berpuasa siangnya dan malamnya kita sholat sunnah tarawih. Jadi sholat sunnah tarawih ini tentu kita sudah maklum ya, semua mengetahui. Jadi dalam hal rokaat ya, dalam hal rokaat, jangan sampai kita perdebatkan masalah rokaat. Ya kan ada sholat tarawih yang mengerjakan 8 rokaat. 8 rokaat, terus sholat witirnya 3 ya, jadi 11. Bagaimana kalau ada orang yang melaksanakan seperti itu? Ya silahkan, gak apa-apa. Karena memang di zaman Nabi Muhammad SAW memang Nabi mengerjakan 8 rokaat. Witirnya 3, jadi 11 rokaat. Sekarang ada yang seperti itu, ya silahkan. Tidak apa-apa. Terus ada lagi yang mengerjakan 20 rakaat. Terus sholat witirnya 3 ya, jadi 23. Ya, terbanyak lah. Terbanyak di muka bumi ya, terutama di Indonesia ya 23 rakaat. Termasuk witir, jadi 20 rakaat. Kenapa bisa bergeser masalah rokaat ini? Bukankah Nabi telah mengerjakan 8 rokaat? Kenapa kita 20 rokaat? Ya ini masalahnya. Jadi seperti ini. Jadi sepeninggalannya Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat itu oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu diinstruksikan atau dilaksanakan 20 rakaat. Jadi para sahabat mengerjakan banyak yang 20 rakaat. Jadi 3 witir. Bagaimana ini? Kok di zaman Nabi 20? Kok di zaman sahabat? Ya, maaf. Kenapa di zaman Nabi 8? Kok di zaman sahabat 20? Bukankah itu meninggalkan syariat Nabi? Tidak. Karena kata Nabi, iktadi ladaini. Abi Bakar wa Umar. Ya tentu maksud seluruh lah. Jadi soal sholat sunnah tidak dibatasi rokaat ya. Kalau misalkan mau ngikuti di zaman Nabi 8 ya silakan. Di zaman sahabat Sayyidina Umar melaksanakan 20 silakan. Lebih banyak. Dan kita pun diperintahkan oleh Nabi untuk mengikuti para sahabat. Jadi kita mengikuti sahabat justru itu perintah Nabi. Jadi bukan mengadakan satu aturan, bukan. Jadi yang namanya sahabat itu, apalagi itu khulafaur rasyidin, oleh Nabi benar-benar dinaskan. Justru diperintahkan untuk mengikutinya. Jadi bahkan ada yang melaksanakan 36 rakaat zaman sahabat. Silahkan. Lebih banyak, ya lebih bagus. Kalau lebih bagus, yang sahabat kan disuruh oleh Rasulullah mengikuti beliau-beliau. Ada lagi yang mengerjakan 40 rakaat. 40 rakaat, terus witirnya 7, jadi 47. Ada yang 36 rakaat, witirnya 5. Ada yang 20 rakaat, ya kebanyakan kita witirnya 3. Ada yang 8 rakaat, witirnya 3, ya. Tidak, silahkan kita mengikuti yang mau berapa rakaat saja, silahkan. Maksudnya silahkan itu jangan menjadi ribut lah. Jadi semuanya ada dasar, semuanya ada hadisnya, semuanya ada dalilnya. Diikuti semua, tidak apa-apa, silahkan saja. Karena yang namanya sholat sunnah
Ya, tidak ada batasan dari Nabi harus sekian, tidak ada. Jadi berapapun ya, lebih banyak ya lebih bagus insya Allah gitu. Cuman kebanyakan di kita, di Indonesia khususnya, ya kebanyakan 20 rakaat, witirnya 3. Gitu. Seperti itu. Jadi, jangan menjadi perdebatan. Di sini kita kan kadang-kadang ya masalah hitungan rakaat saja biar tengkar. Segala apapun menjadi pertengkaran. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo kita hindari pertengkaran. Makanya Al-Fakir sering berbicara, ayo kita belajar, dan belajar. Jadi dalam arti ya pas kita menemukan Nabi 8 rakaat udah sempat gitu aja, akhirnya ada orang yang beda rakaat ribut gitu. Jadi semuanya benar, semuanya silahkan untuk diikuti. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi Al-Fakir ya kebanyakan lah guru-guru Al-Fakir ya mengerjakan 20 rakaat terus witirnya 3. Jadi 23 rakaat. Seperti ini sangat masyhur dan sangat banyak yang melaksanakan. Seperti itu. Sekarang ada Al-Fakir ingat satu hadis ya. Satu hadis yang memang ini perlu kita masukkan ke dalam hati sanubari kita dan kita harus mengamalkan. Karena ini adalah memang suatu edukasi terhadap kita. Apa itu hadis Nabi? Hadis Nabi yang berbunyi seperti begini. Yang sudah tadi Al-Fakir bacakan sih ya. Wa idza sa'a fi'lul mar'i sa'atudununu. Jadi apabila seseorang siapapun, mau kita, mau siapa, apabila dia berbuat terhadap satu perbuatan itu salah, maka saat dununu. Jadi intinya begini, jadi kalau kita sering berbuat kesalahan kita, jadi otak kita, prasangka kita pun terlalu salah kepada orang. Jadi yang disebut suudzon gitu. Jadi orang yang suudzon itu terhadap seseorang itu biasanya dia suka berbuat kesalahan. Seperti itu intinya. Jadi oleh karena itu hindari perbuatan yang salah. Hindari. Karena kalau kita banyak berbuat salah, kita terindikasi atau menjurus kita itu kepada orang selalu buruk sangka. Bahkan wa saddaqa ma ya'tadu min tawahumi. Dan menganggap bahwa yang kita kerjakan itu baik menurut prasangka kita karena sudah terbiasa. Jadi jangan kita membiasakan mengerjakan yang tidak benar. Karena satu, kita akan selalu buruk sangka kepada orang. Dan keduanya kita akan menganggap salah itu seperti benar. Karena kita sudah terbiasa gitu kan. Itulah ini adalah sangat penting. Sangat penting. Karena ini benar-benar terpakai ke setiap insan, ke setiap manusia terjangkit perasaan seperti itu, kelakuan seperti itu. Oleh karena itu, ayo kita memohon kepada Allah taufik dan hidayah supaya kita bisa melaksanakan, mengerjakan, mengaplikasikan apa yang kita ketahui. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, di dalam hal ini sholat taraweh ya, sholat taraweh. Jadi udah tadi Al-Fakir katakan, Al-Fakir jelasan. Jadi silahkan mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, mau 36 rakaat, mau 40 rakaat. Ada hadis keterangannya. Insya
Allah. Lebih banyak rakaat ya insya Allah. Lebih bagus. Lebih bagus. Al-Fakir tidak terlalu panjang menerangkan hal sholat tarawih ini karena waktu ya. Waktu. Jadi kita kalau kepanjangan ini jadi repot ya. Repotnya apa? Repotnya kan waktunya. Terbatas kalau di dalam ini. Jadi yang jelas insya Allah di sini Al-Fakir menerangkan tentang hal sholat tarawih, nanti lihat aja di deskripsi. Karena kalau dibacakan, diterangkan secara begini, pasti menjadi panjang video ini. Jadi Al-Fakir akan dituliskan di kolom deskripsi dari mulai usolli, terus sampai doa-doanya, pokoknya lengkap lah. Sampai beres tarawih dan witirnya. Dan Al-Fakir sebelum menutup ini kajian ya, pembicaraan, obrolan ya, sama saja. Ringankan tangan untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa, kalau kita punya keinginan, punya hajat kepada Allah, tulislah hajat dan keinginan kita atau berdoalah kita dan tulis doa itu di kolom komentar. Karena doa kita yang tertulis di kolom komentar akan terlihat oleh jutaan saudara-saudara kita. Insya Allah akan mengaminkan doa kita. Kalau doa kita diaminkan, insya Allah doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, jangan lupa aktifkan tombol lonceng. Karena tombol lonceng dan sebagainya yang telah tadi Al-Fakir katakan itu adalah merupakan suatu ikatan, kedekatan kita. Dengan adanya kedekatan, dengan adanya ikatan, apapun yang kita dengar, yang kita lihat, insya Allah menjadi anfa' bagi kita dunia akhirat. Sekian demikian, terima kasih. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.